Assalamualaikum, halo Sinegrip. Balik lagi sama gue Rashid. Hari ini gue harus membuka dengan salam dengan baik ya, karena gue akan melewati sebuah konten yang lumayan berat kayaknya. Gue kali ini mau ngelakuin sesuatu yang udah lama banget, udah lumayan lama gak gue lakuin, yaitu ngebacotin poster film Indonesia. Ini gara-gara di live stream kemarin, gue lupa yang mana ya, yang ngobrolin film bulan Oktober atau yang rapor horor gitu, gue lupa. Pokoknya di salah satu live stream itu gue secara random di akhir live stream itu nge-broad up, ngasih lihat beberapa poster, yaitu poster untuk Pacarku Anak Koruptor dan Komik Kong Kali Kong. Itu dua film yang rilis sekitar tahun 2016 dan ternyata banyak yang nggak tahu, termasuk Arya sama Rangga. Mereka juga surprise, ini poster apaan anjir. Nah makanya gue sadar, oh ternyata masih banyak yang belum tahu, masih banyak hidden game, harta-harta tersembunyi yang teman-temanku tercinta belum mengetahui. Jadi kali ini alangkah baiknya gue berbagi konten berfaedah ini untuk membagi juga harta karun tersebut. Dan sekali lagi thank you banget buat teman-teman yang udah join membership Sinegrip. Berkat bantuan uluran tangan kalian, gue bisa bertahan dari konten soal film-film ajaib semacam ini. Buat yang belum join bisa silahkan cek benefit di tiap tiernya apa, putuskan lalu join. Ya, baiklah. Kayak yang udah lo lihat di judul videonya ya, gue cuman mengkhususkan ke poster film dari era 2010-an dan dari genre horor. Kenapa horor ya? Simply biar lebih fokus aja sih, biar lebih fokus dan gue lebih gampang milahnya. Tapi percayalah, di era 2010-an itu poster non horor juga nggak kalah ajaib loh. Lu bakalan ngeliat nanti. Mungkin nanti misalkan konten ini rame, gue akan bikin video yang versi non horor gitu dan lu akan menjadi saksi mata atas banyak keajaiban. Kenapa 2010-an? Ya karena di era itu gue yakin banyak orang yang belum tahu gitu. Ya dari live stream kemarin gue menyimpulkan itu ya, penonton Sinegrip banyak yang belum tahu, bahkan hostnya juga nggak tahu. Mungkin karena di situ medsos belum terlalu seperti sekarang ya, di era-era 2010 sampai 2018-19 mungkin udah ya, tapi mungkin 2017-16 kan belum seperti sekarang. Misal 2020-an kesini nih ada poster film Ancur tuh pasti dengan gampang viral di medsos, tapi dulu kan nggak. Misalkan ada poster film Ancur di film yang nggak ada yang nonton ya jadi nggak ada yang tahu. Dan kebetulan 2010-an itu jadi zaman gue tuh nyikat banyak film aneh gitu. Alasan kerjaan sih sebenarnya. Jadi dulu tuh ada website mungkin beberapa dari kalian ada yang tahu ya, gue nggak sih. Tapi intinya dulu tuh ada website yang namanya adalah Indonesian Film Critics, IDFC disingkat. Itu isinya buat mengkompilasi, buat ngumpulin review-review dari para reviewer. Di situ juga ada Rangga, ada gua gitu. Di IDFC itu yang ditugasin buat nge-review film-film ajaib adalah saya, karena tidak ada yang mau. Anggota lain gak ada yang mau, padahal dibayarin loh itu nontonnya, selalu dibayarin tiap minggu dan gak ada yang mau. Jadi ya sudah, gue yang maju perang. Makanya sekarang di Sinegrip tuh gue jarang review film-film Ancur ya, soalnya udah kapok, gue udah capek, udah kenyang gitu. Gue menghabiskan bertahun-tahun di era 2010-an tuh tiap minggu nonton film yang gak jelas, yang bahkan kayaknya mayoritas tuh jauh lebih gak jelas daripada sekarang. Oke, kalau begitu langsung kita mulai aja. Di sini ada 15 poster ya yang mau gue bahas. 15 tuh ya karena kalau 10 kurang, kalau 20 kebanyakan, capek gue ngeditnya. Tapi gue nggak bikin tier kayak biasanya ya. Biasanya kan kalau ngomongin poster gue bikin tier tuh. Tapi kalau ini nggak, karena percuma, Ancur semua. Tiernya mau seperti apa? Jadi ya sudahlah, cukup gue share satu-satu aja poster-poster ajaib ini. Oh dan nggak ada poster KKD ya, soalnya poster Baginda tuh udah gue bikin kontennya sendiri. Dan nggak ada juga poster Nayato, karena yang itu juga gue udah janji mau bikin khusus video ngebahas poster-posternya beliau. Besok lah, ditunggu entah kapan, tapi pasti ada karena gue udah janji. Langsung aja gue mulai dari poster yang pertama. Gue akan random ya ini ya, nggak akan urutan berdasarkan abjad, nggak urutan berdasarkan tanggal rilis atau apa. Gue random aja lah, sekenanya lah, udahlah. Posternya juga nggak jelas. Yang pertama, nah ini dia, Wahana Rumah Hantu yang ajaib sekali. Lo lihat judulnya ada 2. Ini gue kayaknya baru sekarang deh ngelihat sebuah poster, judulnya ada 2. Ini gue nggak tahu ya apakah sengaja sebuah makna terselubung atau yang bikin poster lupa kopas, gue nggak tahu. Dan yang satu judulnya menutupi wajah burung hantu ini apa? Gue lupa sih, gue nonton film ini tapi gue lupa ini dulu burung hantu tuh maksudnya apa. Terus di judul yang kedua, di bawahnya ada tagline yang gue suka banget. Semua manusia pernah jadi pengikut setan. Anjir, ini tagline paling seuzon yang pernah gue baca. Lu semua tuh pernah jadi pengikut setan menurut film ini, menurut posternya ya. Jadi jangan menyangkal, karena poster Wahana Rumah Hantu pasti benar. Filmnya seperti apa ya, kalau lu penasaran soal reviewnya bisa lu bacalah di blog gue. Di situ gue memberikan rating 0.
Saking ajaibnya film ini. Next ada Adrenalin, Rumah Hantu Indonesia. Wow, ya secara konsep ini nothing so wrong sih, nggak ada yang terlalu salah sebenarnya. Better dibandingkan Rumah Hantu. Even apa nih, di pojok kiri ada monster ala-ala Silent Hill, tuh lumayan menarik walaupun tulisan yang ada di sebelah dia nggak tahu artinya apa ya. News Weknos apa tuh Glenn Jude Breakdance apa nggak tahu, nggak jelas, tapi bentuk monsternya lumayan menarik. Andaikan monster ini yang dipasang paling gede, ini bisa cakep nih poster nih. Terus seperti Wahana Rumah Hantu ini juga punya tulisan yang keren banget. Lu lihat di atasnya, sebuah karya spektakuler. Hei, pencipta wahana uji nyali terbesar dan populer di Indonesia. Gitu dong. Lu bikin film tuh harus seperti itu. Lu harus bangga sama karya lu sendiri. Karena kalau lu nggak bangga nih, gimana orang lain bisa bangga? Kalau lu nggak yakin lu udah menciptakan karya spektakuler, karya terbaik, masterpiece, gimana orang lain juga bisa menyukai karya lu? Jadi seperti ini, bagus. Pede aja, walaupun overdosis pedenya. Gue juga suka sekali ini sama editan buat dua manusianya di bawah yang gue nggak kenal nih, mbak sama masnya siapa, tapi wow, glowing. Yang ngedit nggak bisa nge-crop orangnya dengan pas tuh, jadi glowing. Oh, atau mungkin itu simbol kali ya, simbol. Yang kiri monsternya kan nggak glowing karena dia merepresentasikan kejahatan. Yang kanan tuh mewakili kebaikan, jadi bercahaya. Nah, gue mau husnuzon aja, nggak mau suuzon. Ntar kayak tagline Wahana Rumah Hantu gue suuzon. Oke, next apa nih? Ini dia. Ini adalah film yang legend di zamannya, yaitu Hantu Cantik Kok Ngompol. Judulnya anjir. Kalau Hantu Cantik Kok Ngompol ini ya nggak perlu gue jelasin lah. See it for yourself, resapi sendiri bagaimana keajaiban poster ini gabungin Sarah Azhari sama Nana Mirdad dengan warna yang berbeda. Gue nggak tahu alasannya apa. Terus ada real film di bawahnya. Dengan adegan-adegan random. BTW ini ya, kalau poster bisa lu amatin sendiri lah keajaibannya di mana. Tapi kalau filmnya nih gue mau cerita dikit. Judulnya Hantu Cantik Kok Ngompol. Itu kan sangat clickbait ya. Ya buat penonton yang rada mesum tuh pasti penasaran, anjir, Sarah Azhari, Nana Mirdad, ini ngompol. Mungkin punya fetish tertentu gitu ya. Membayangkan itu datang, ya ada hantu cantiknya ada si Sarah Azhari, tapi nggak ngompol. Yang ngompol aki-aki. Gue penasaran kan nih bakalan kayak gimana nih hantunya ngompol. Nggak ada. Yang ngompol aki-aki dan bukan hantu. Beliau manusia yang seingat gue tuh kesurupan atau ketakutan gitu. Pokoknya ngompol, that's it. Mari kita move yang berikutnya. Rumah Angker Pondok Indah. Nah ya, kalau dibandingin Cantik Kok Ngompol ini ya mending lah. Tapi kayak lu suruh milih antara flu atau diare sih. Gue gak paham sama komposisinya. Si bocah ini seolah ngintip di depan rumah kan. Seolah nih gitu ya. Dia ditaruh di depan rumah tuh kayak bocah berdiri dengan misterius memperhatikan dari depan gerbang rumah lu. Tapi komposisinya aneh, perspektifnya aneh. Dia gede segede rumah. Terus Bella Sophie kan ya. Bella Sophie tuh ngapain coba kayak raksasa. Kayak raksasa nangkring di atas pohon. Itu tangannya ngapain tuh kelihatan tuh. Dia di crop lagi pegangan tangga atau pegangan dinding gitu tuh. Ya Allah, nggak ada pose yang lain apa. Terus di sentuhan yang gue sangat penasaran, lu bisa lihat di pojok kiri bawah nih ada merah-merah yang gue nggak paham artinya apa. Apakah darah? Kalau darah enggak sih. Kalau darah kan kayak ini nih, kayak di judulnya ya, Rumah Angker Pondok Indah ada apa tuh mengalir darah. Kalau ini apa anjir? Kayak graffiti apa cat or something. Anggapan dari para pembuat poster film horor Indonesia kayaknya harus ada merah-merah, mau itu di judulnya, mau itu gue taruh random dimanapun, pokoknya yang penting ada merah biar ngeri. Terus wow, gue sampai kaget sendiri loh. Gue yang ngumpulin posternya tapi gue sampai kaget nih. Ini sutradaranya sama ya kayak Rumah Angker Pondok Indah, si Dede Ferdinand yang di era 2010-an awal tuh emang dia beberapa kali melahirkan film seperti inilah. Aduh, ini berapa aset yang ditempelin di sini dan kelihatan banget semuanya terpisah. Coba lu hitung berapa aset tuh. Hantu yang transparan di belakang 1, terus si siapa nih Amel Alfi 2, terus 3 nih Demit. Terus tambahan kawasan Cipularang nih 4. Terus background yang di belakang 5. Mobilnya kayaknya jadi 1 sama background sih. Tapi ya intinya banyak lah, 5-6 aset yang semuanya digabungin. Dan kelihatan banget itu tempelan. Beda semua, gak ada yang ngeblend satupun. Semua apa semuanya terpisah-pisah. Terus ini tulisan sebuah film dari Dede Ferdinand ini. Ya Allah, bisa di mana sih? Bisa lah ya, minimal lu tulis dengan font putih terus lu kasih di bawah tulisan case-nya atau dengan font merah di atas
judul filmnya, itu better. Itu nggak kelihatan cakep tapi better daripada di sini. Ini random, kayak seolah-olah lu poster udah jadi, terus ada yang nge-preview. Loh ini anjir, mana tulisan sebuah film dari Dede Ferdinandnya? Oh iya gue lupa lah, masukin aja ngawur tak. Ya. Berikutnya, nah ini nih sorry ya, ini gue nggak bisa kasih poster yang high res karena emang nggak ada. Ya kayak tadi gue bilang lah, belum ada medsos, jadi ya apa pembuat film yang mungkin nggak terlalu punya duit, nggak ada platform buat nge-share poster mereka, jadi nggak kepikiran buat nge-share poster digital soft file yang high res gitu, cuman buat ngirim ke LSF dicetak. Jadi ya beginilah ya. Ini cukup gue bahas satu hal aja lah. Nih muka nih kita Mirzani sebagai pacar kuntilanak kembar ini cuman tinggal dikopas anjir. Satu pose, satu foto nih dikopas, terus kemudian di rotate mirror, terus warna mukanya tonnya diganti, matanya diganti. Udah that's it. Bahkan posisi belahan poniknya ya sama persis loh nih loh. Tuh. Lu perhatiin. Udah lanjut. Capek gue anjing. Next apa nih? Oh, perempuan di rumah angker. Aduh. Ya lu lihat sendirilah. Lu nikmatin sendiri. Jadi semisal ya dirasa gua tuh terlalu baik pas review film Indonesia, atau terlalu murah hati ngasih skornya, terlalu murah hati ngeritik poster, ya karena gua udah melewati zaman yang jauh lebih gila kayak gini loh, zaman jahiliyah. Sejelek-jeleknya poster sekarang nih, tetap ada sih sebenarnya yang hancur, yang mungkin sehancur perempuan di rumah angker ini atau bahkan lebih, tapi itu jarang banget. Mungkin ya nggak nyampe sebulan sekali lah, nggak setiap bulan tuh ada poster kayak gini. Di zaman dulu setiap bulan, bahkan mungkin setiap minggu itu ada yang begini. Next, Taman Lawang gua. Waduh, ini kayak yang bikin poster nih pengen bercita-cita jadi street photographer gitu, tapi nggak kesampaian. Dan lihat hasilnya gue paham kenapa cita-cita itu nggak kesampaian anjir. Ini fokusnya kemana? Bahkan gini ya, poster-poster yang jelek tadi tuh yang sebelumnya udah nongol minimal nggak bikin gue tuh bingung. Oke nih harus gue lihat kemana. Nah ini gue bingung nih, ini mana yang harus gue lihat? Nggak ada yang bener satupun elemen di poster ini. That's it. Berikutnya apa? Oh, kuntilanak Ciliwung. Nah ini lu lihat orang-orang dan demit yang nongol di poster ini semuanya ngelihat ke arah yang berbeda. Gue nggak lebay, lu perhatiin satu-satu, semuanya ngelihat ke arah yang berbeda. Kayak lagi challenge, tantangan, jangan melihat ke arah yang sama. 1, 2, 3, mulai. Cekrek, jadi poster ini. Demit yang atas ngeliat ke arah kamera. Terus ini apa sih nih, mas-mas atau mbak-mbak, gue nggak tahu, yang di bawah kiri ini yang lagi sange atau apa nih, ngeliat ke atas. Mas-mas yang ini ngeliat ke pojok kanan bawah dari kita. Mbak-mbak yang tengah ngeliat agak ke belakang tuh. Mbak-mbak yang ini ngeliat ke samping. Ini semuanya beda. Dan subjudulnya nih ya, Kuntilanak Ciliwung, Ghost River. Gue paham sebenarnya yang mau mereka maksud di sini adalah hantu dari sungai karena kuntilanak dari Ciliwung. Tapi kalau Ghost River itu bukan hantu dari sungai, itu sungai berhantu. Harusnya lo tulis River Ghost. Berikutnya, 13 cara memanggil setan. Apa tuh tagline-nya? Jangan pernah mencobanya di rumah. Apa? Manggil setan atau nonton film ini? Wah, ini cakep banget nih di belakang. Lihat tuh nisan-nisannya, ada namanya. Dan baru kali ini ya gue melihat nisan kuburan bukan cuma ada namanya, profesi juga ada coy. Lihat tuh, Arif Sugito Ken, penipu. Ada namanya, ada profesinya juga. Terus nih apa nih, coba nih di atas nih, di bawah judul 13 cara memanggil setan nih ada apa? Mantul, judulnya mantul. Ini gue nggak tahu apakah maksudnya tuh pantulan beneran dari judulnya. Kalau memang pantulan gue nggak tahu juga kenapa ini bisa mantul. Ini bukan akhir, bukan apapun gitu yang bisa memantulkan tulisan nih. Ini kan kayak pohon-pohon doang kan. Atau kemungkinan yang kedua, ini asli, ini lebih parah sih. Ini lupa dihapus anjir. Lupa dihapus judulnya yang di sini, lupa dihapus. Lanjut, ini dia boneka setan Lord Aldi Taher yang saking bercahayanya beliau sampai editor posternya tidak kuasa menghilangkan glowing di kepalanya. Kelihatan banget nih ngecropnya anjir. Terus tagline-nya, kapan saja dan dimanapun bisa terjadi. Apaan yang bisa terjadi dimanapun? Lu kalau misalkan mau menuliskan tagline kapan saja dan dimanapun bisa terjadi, ya judulnya tuh adalah sesuatu yang menjelaskan peristiwa gitu loh. Misal kerasukan setan gitulah ya simpelnya. Kapan saja dan dimanapun bisa terjadi, make sense. Tapi boneka setan, kapan saja dan dimanapun bisa terjadi, apa yang terjadi?
Anjir. Sama ini deh nih. Caranya dia masang 3 muka pemain di poster ini ya, gua kasih tahu nih. Jangan lu kasih backgroundnya hitam. At least jangan hitam yang ngeblok gini ya. Ada kontur-konturnya gitu, ada apa sih ya, sentuhan-sentuhan lainnya tuh nggak masalah. Misalkan backgroundnya tuh langit berbintang atau hutan yang gelap tuh nggak apa-apa. Tapi kalau hitam ngeblok gini kan jadinya ngeblend tuh sama warna rambut. Bingung kan lu? Lanjut. Hantu anak rumah prapanca, dalam tanda kurung The Evil Return. Ya gue apresiasi sih. Gue mengapresiasi idenya pengen memperlihatkan setan dalam posisi yang berbeda, tergantung di atas kayak kampret. Tapi nggak begini juga kawan-kawan. Terus ini kenapa tagline-nya di sini ada penghuni baru? Tagline tuh lu nggak taruh di situ. Tagline-nya bisa di antara sini nih, di antara space kosong yang di tengah nih. Ada penghuni baru kecil, nggak kemudian lu pasang di pojokan seperti itu kawan. Apalagi hantu Nancy. Oh ya, ini kelihatan sekilas kelihatan better dibanding kebanyakan poster di daftar ini sih. Konsepnya klise tapi ya nggak salah deh. Cast manusia, terus ada demit di belakangnya. Itu ya konsep yang klise tapi nggak ngaco banget lah. Itu demit matanya ketutupan satu, kalau dibuka yang kiri ada saringan tuh. Tapi best partnya adalah di pojok kanan atas ada tulisan Be Very Afraid. Itu apa? Tagline kan udah ada pak. Tagline-nya udah ada tuh di kiri itu, Welcome to your biggest fear. Dan bacanya gimana coba? Apakah Be Very 13 8 15 Afraid? Aduh, ya gue paham sebenarnya maksudnya. Maksudnya tuh pengen ngomong, oke, film ini rilis di tanggal 13 Agustus 2015. Be Very Afraid di tanggal itu karena ada film ajaib ini rilis. Tapi ya nggak usah gini lah, pengen stylish mungkin maksudnya, tapi jadi infonya tuh rancu gini loh. Terus kenapa harus dituliskan di sebuah trot putih ini? Apa kan pikiran orang tuh jadi kemana-mana ya. Oke, nah sudah sampai ke poster yang terakhir nih habis ini nih, poster ke-15, The Last But Not Least. Bukan cuma posternya, judulnya pun ajaib. Mungkin beberapa dari kalian udah tahu, tapi ini salah satu yang mind blowing. Sama mind blowingnya dengan hantu cantik kok ngompol tadi. Cin, tetangga gua kuntilanak. The best of the best. Gua nggak mau menjelaskan panjang lebar. Gua nggak mau komen. Silahkan lu semua resapi sendiri. Gua kasih waktu 10 detik deh ini deh. Sekalian buat mengheningkan cipta, sekalian buat lu menikmati poster ini. Silahkan perhatikan detailnya dari sekarang. Oke, sudah puas melihat poster Cin tetangga gue kuntilanak dan 14 poster yang lainnya? Ya kayak gitulah, kayak tadi gue udah berkali-kali bilang, itu era 2010-an bener-bener era yang sangat-sangat jahiliyah. Ya mungkin nggak kalah daripada era 2000-an pas ada kakak adik lagi berkuasa kali ya, tapi sama gilanya. Cuman mungkin filmnya nggak sepopuler era 2000-an tuh. Kalau film 2000-an tuh film-film seperti ini mungkin bisa dapat penonton yang lumayan gitu, ratusan ribu gitu. Tapi kalau 2010-an nggak seperti dulu lah. Untungnya alhamdulillah, karena film kita tuh selalu berprogres. Percaya gue dengan itu. Meskipun mungkin kelihatan lambat banget ya, tapi kalau lu perhatiin per eranya, per dekadenya, itu kerasa banget. Progres itu kerasa. Udah sampai ada film-film horor kayak Pengabdi Setan gitu, Sebelum Iblis Menjemput gitu. Itu udah sesuatu yang gak terbayangkan di 10-20 tahun lalu. Jadi ya mari kita dukung terus ya perfilman Indonesia termasuk horornya. Oke, kayak tadi gue udah bilang ya, kalau misalkan ini ternyata banyak yang suka atau lu pengen melihat, nanti akan gue bikin lagi yang lain yang versi 2010-an tapi yang non horor. Atau mungkin lu pengen yang lain, jenis poster apa gitu, dari era kapan atau genre apa, silahkan bisa lu rekomendasiin di kolom komentar. Silahkan. Oke, seperti biasa gue ingetin, jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan misal pengen ngebantu kami, bisa kasih donasi seikhlasnya dengan klik tombol super thanks, nyawer di Saveria, atau juga dengan join membership di tier yang manapun, bebas manapun, kami berterima kasih. Saya Rashid Hari, sampai ketemu di video-video berikutnya.